Tuhan. Kamu lihat di sini, ini ayat korelasi namanya Nathan. Dalam kurung ini ayat 2 Samuel terkorelasi dengan 1 Tawarik. Mari kita cross check di 1 Tawarik. Iblis bangkit melawan orang Israel. Ini baru kontradiksi. Di dalam Samuel dikatakan Tuhan yang bangkit, di dalam kitab Tawarik dikatakan iblis yang bangkit. Mana yang benar? Nah, kalau nasakh mansukh tidak bisa dikatakan kontradiksi. Ya, tidak bisa dikatakan nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu adalah ketika di dalam situasi kondisi tertentu Allah izinkan melakukan sesuatu, maka selesai situasi itu berakhir, maka Allah larang hal itu untuk dilakukan. Itu namanya nasakh mansukh. Dan itu bukan kontradiksi. Tidak ada kaitannya dengan surah Nisa. Supaya Nathan paham. Nah, jadi saya ingin Nathan untuk memahami apa itu yang disebut dengan kontradiksi, apa itu yang disebut dengan mengganti ayat dengan sepadan. Bukan berarti ayatnya salah, bukan berarti firman Tuhan kepada Bani Israel. Saya kasih tadi ayat rajam. Saya sudah analogikan kepada Nathan. Di zaman kitab Torah, orang Israel itu kalau ada perempuan yang tidak perawan lagi, dia harus dirajam sampai mati, Nathan. Tapi itu adalah hukum terbaik, bukan hukumnya diperbarui, tidak. Itu hukum terbaik untuk Bani Israel pada zaman itu. Setelah Nabi Muhammad hadir, relevanlah dengan keadaan zaman sekarang. Bagaimana mungkin zaman sekarang ini setiap wanita tidak virgin di malam pertamanya dirajam sampai mati. Mati semua perempuan. Karena SMP pun, anak kecil pun banyak yang sudah tidak perawan lagi. Artinya apa? Hukum Tuhan umat Islam, hukum Tuhan Bani Israel sesuai dengan konteks kondisi sosial, kondisi psikis manusia pada zamannya. Karena Tuhan itu maha tahu. Saya sudah jelaskan tadi kepada Nathan. Nah, silakan Nathan. Kalau Nathan ingin menyampaikan closing statement, nggak apa-apa. Nanti Bang Zuma mungkin kasih kajian kepada kita umat Islam yang menonton. Silakan Nathan. Nanti kita atur jadwal ulang ya. Nah, saya mau jawab terakhir mengenai ayat kontradiksi yang Rifa bawa dari 2 Samuel 24 ayat 1 dan 1 Tawarik 24 ayat 1. Dalam 2 Samuel 24 ayat 1, di mana di sana Tuhan yang menghasut Daud. Tetapi dalam 1 Tawarik 24 ayat 1, itu iblis yang menghasut Daud. Jawabannya sangat-sangat simpel, Rifa. Di mana 2 Samuel 24 ayat 1, ketika Tuhan menghasut Daud di situ. Karena apa? Karena di situ Tuhan murka. Jawabannya di mana? Jawabannya simpel. 1 Tawarik 24 ayat 15. Di sana jawabannya ketika Tuhan murka dan menyuruh para malaikat ya untuk menghancurkan. Nah, ketika dalam 1 Tawarik 24 ayat 1 iblis yang menghasut, itu karena apa? Karena di situ Daud terhasut oleh iblis dan dia berbuat dosa. Maka dalam 1 Tawarik 24 ayat 17 di sana jawabannya, di mana di sana Daud meminta ampun dan mengakui keberdosaannya. Dia mengakui kesalahannya. Itu ya. Jadi ayat Alkitab tidak bisa dikatakan kontradiksi ketika ada jawabannya. Ya, itu. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih ya teman-teman ya. Karena di tempat saya juga udah jam 11. Nanti kita atur lagi Thank you, Nathan. Jadwal untuk diskusi lagi. Terima kasih ya teman-teman ya. Dan Rifa, bisa nggak kamu kan live ke YouTube itu? Saya minta thumbnail yang kamu bikin supaya saya juga mau upload di YouTube saya. Bisa? Saya belum bikin thumbnailnya karena saya belum ngerjain thumbnailnya. Nanti saya bikinkan thumbnail ya. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih Rifa untuk diskusi hari ini yang cukup santun dan cukup cukup baik. Ya, walaupun tadi di awalnya kan kita udah sepakati bahwa tidak menggunakan ayat, tetapi justru malah Rifa sendiri yang membawa ayat. Ya, seharusnya kan kita berbicara mengenai transmisi kitab suci itu berdasarkan fakta-fakta sejarah, bukan berdasarkan ayat-ayat gitu. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih Rifa untuk diskusinya. Selamat malam, shalom, dan assalamualaikum. Shalom Nathan. Terima kasih juga. Oke, di